analisis bisnis, organisasi bisnis memiliki struktur yang jelas yang mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara berbagai bagian atau unit di dalamnya. Struktur organisasi perusahaan membantu dalam pembagian tugas dan tanggung jawab tiap individu dalam menjalankan sebuah perusahaan atau bisnis. Dengan demikian, struktur organisasi membantu perusahaan untuk menempatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang serta keahliannya. Selain itu, organisasi bisnis juga melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Proses bisnis dalam organisasi bisnis merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Proses bisnis juga melibatkan pemisahan tugas dan fungsi antara bagian-bagian dalam organisasi untuk menghindari duplikasi tugas dan memastikan kejelasan batasan pelaksanaannya. Dengan demikian, organisasi bisnis merupakan entitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang memiliki struktur yang jelas dan melibatkan proses bisnis yang terstruktur untuk mencapai tujuan bisnisnya. Organisasi bisnis dapat berupa berbagai jenis entitas dan memiliki peran yang penting dalam perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu perusahaannya yaitu perseroan terbatas atau PT adalah bentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian usaha di mana modalnya berasal dari saham pemilik. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan. Maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Untuk mendirikan PT harus menggunakan akta resmi atau akta yang dibuat oleh notaris, yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kesulitan dalam penelitian akta pendirian perseroan terbatas dapat mengakibatkan penolakan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Personalitas perseroan adalah prinsip yang mengandung pengertian bahwa sebuah perseroan merupakan subjek hukum mandiri yang keberadaannya tidak tergantung dari pemegang saham, anggota direksi, dan dewan komisaris. Ciri-ciri personalitas perseroan meliputi keberadaan yang mandiri, keberlangsungan yang tidak tergantung pada pemiliknya, dan kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban sendiri. Dalam mendirikan PT, dokumen yang diperlukan meliputi anggaran dasar, akta pendirian, dan dokumen persetujuan dari otoritas terkait. PT harus didirikan, dinotaris, dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar berstatus sebagai badan hukum. Nama PT harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan tidak boleh dipakai perusahaan lain. Dengan demikian, perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan menurut perjanjian usaha, di mana modalnya berasal dari saham pemilik atau PT, memiliki personalitas hukum yang mandiri dan memiliki kewajiban serta hak sendiri.
PT juga memiliki persyaratan pendirian yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Struktur organisasi jaringan. Struktur organisasi jaringan memberi organisasi fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Untuk mengatasi kecepatan perubahan teknologi, pergeseran pola perdagangan dan persaingan internasional, struktur ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi inti mereka sambil memanfaatkan efisiensi perusahaan lain yang fokus pada bidang keahlian masing-masing. Struktur ini sangat cocok untuk perusahaan besar dan internasional karena tidak hanya mengatur hubungan antara departemen di satu lokasi, tetapi juga hubungan antara lokasi yang berbeda dan perusahaan pihak ketiga yang menerima tugas delegasi tertentu. Kelebihan dan kekurangan dari struktur organisasi. Struktur jaringan menawarkan manfaat seperti penerapan praktik atau ide yang lebih cepat dengan resiko kesalahan yang lebih rendah, terutama untuk perusahaan besar atau internasional. Namun, struktur ini juga menghadirkan kompleksitas dan seringkali menimbulkan ambiguitas terkait tanggung jawab pengambilan keputusan bagi karyawan, departemen atau kantor. Selain itu, struktur ini dapat dianggap tidak stabil dan rentan terhadap tekanan karena banyaknya mitra potensial. Aplikasi dan manajemen. Operasi terdesentralisasi ini sangat cocok untuk kondisi pasar yang berubah dengan cepat di abad ke-21 dan dapat dikelola secara efektif dengan memahami sumber daya manusia perusahaan. Hal ini seringkali terjadi ketika sebuah perusahaan berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk berbagi sumber daya atau ketika sebuah perusahaan memiliki beberapa lokasi dengan fungsi dan kepemimpinan yang berbeda. Selain itu, hal ini dapat digunakan untuk menjelaskan alur kerja jika banyak staf atau layanan dialihdayakan ke pekerja lepas atau bisnis lain. Jenis dan contoh. Ada berbagai jenis struktur organisasi dan struktur jaringan. Adalah salah satunya struktur jaringan dicirikan oleh sifatnya yang terdesentralisasi dan aliansi strategis atau outsourcing untuk menyediakan komponen tambahan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sedikit karyawan tetap, mengurangi biaya overhead dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun masalah kontrol dan koordinasi dapat muncul karena kompleksitas jaringan. Jadi sebagai kesimpulan, struktur organisasi jaringan menawarkan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan persaingan global yang cepat. Namun, kompleksitas dan potensi ketidakstabilan harus dipertimbangkan dengan seksama saat menerapkan struktur ini. Dan menerapkan struktur analisis bisnis ini. Nah, selain itu, kita juga dapat melihat bahwa bisnis yang sudah dilaksanakan berjalan lancar atau tidak, dan kita harus bisa memprediksi resiko pada proses bagaimana kita berbisnis. Nah, jadi kita sebagai pengusaha harus memiliki kemampuan inovatif yang tinggi. Dan analisis bisnis meliputi yang pertama itu analisis SWOT. Analisis SWOT atau
strength, weakness, opportunities, dan threats merupakan jenis umum yang digunakan oleh para pelaku bisnis. Nah, analisis ini pebisnis dapat mempertimbangkan dan mengetahui faktor pengaruh secara internal dan secara eksternal. Pada dasarnya, strength dan weakness merupakan dua faktor yang dipengaruhi dari sisi internal, sedangkan threats dan opportunities berkaitan dengan faktor eksternal. Yang kedua itu strateginya, yaitu business process modeling. Business process modeling adalah sebuah proses pendekatan analisis bisnis selama masa analisis suatu proyek untuk mengidentifikasi ketimpangan yang terjadi antara proses bisnis saat ini dan masa depan. Adapun 4 langkah pada teknik ini yaitu perencanaan secara strategis, analisis model bisnis, menguraikan dan rancang prosedur, evaluasi teknis solusi bisnis tingkat lanjut. Selanjutnya itu ada analisis MOS. MOS adalah suatu kerangka kerja yang kompeten untuk analisis bisnis. Selain itu, jenis ini salah satu teknik pemodel yang efektif untuk mengidentifikasi kemampuan suatu organisasi. Kemudian, metode ini juga memerlukan analisis internal secara menyeluruh terhadap tujuan organisasi dalam rangka menyusun strategi untuk mencapainya. Definisi dari MOS yaitu mission atau misi, objectives atau tujuan, dan strategi serta taktik atau cara kita menerapkan strategi tersebut. Selanjutnya itu ada analisis PESTEL. PESTEL atau yang dikenal juga sebagai PES adalah teknik analisis yang digunakan untuk menghadapi persoalan lingkungan yang berkaitan dengan bisnis. Cara kerja dari metode ini yaitu dengan menganalisis dan mempelajari berbagai faktor seperti politik, ekonomi, sosiologi, teknologi, hukum, dan lingkungan. Kemudian setelah analisis dilakukan, perusahaan pun dapat dengan lebih mudah membangun dan menyusun rencana strategis untuk mengatasi tantangan atau permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. Dan selanjutnya itu strateginya ada CATU. CATU adalah jenis analisis bisnis yang meliputi customer, actors, transformation, process, workview, owner, dan environmental. Metode ini diterapkan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh bagaimana setiap pilihan, tindakan, dan keputusan dapat berpengaruh pada berbagai pihak. Berikut adalah definisi dari CATU. Yang pertama itu ada customer, actors, transformation process, worldview, owner, dan environmental. Selanjutnya di balik perusahaan yang menganalisis bisnis ada penggerak bisnis atau penggerak bisnis. Penggerak bisnis ini adalah masukan dan aktivitas utama yang mendorong hasil operasional dan keuangan suatu bisnis. Contoh umumnya dari pendorong bisnis adalah tenaga penjualan, jumlah toko, lalu lintas situs web, jumlah dan harga produk yang dijual, unit produksi, dan lain-lain. Untuk membuat pilihan internal mengenai strategi bisnis atau membangun model keuangan untuk menilai perusahaan. Penting untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang pendorong utama bisnis. Contoh penggerak bisnis itu ada jumlah toko atau lokasi, ukuran rata-rata, jumlah produk yang terjual,
harga produk atau jasa yang dijual, jumlah tenaga penjualan, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana menentukan apa yang menjadi pendorong bisnis? Itu tentunya penggerak berdampak pada semua aspek keuangan bisnis, pendapatan, pengeluaran, dan biaya modal. Dalam mengidentifikasi apa yang menjadi pendorong utama, penting untuk melakukan jenis analisis penyebab utama, memulai dengan melihat laporan keuangan perusahaan dan mengajukan pertanyaan apa yang menjadi pendorong item baris ini. Setelah kita mengetahui bagaimana analisis bisnis tersebut, kita memantau dan meningkatkan kinerja bisnis. Setelah pendorong bisnis yang saling penting telah diidentifikasi, menggunakan proses di atas, penting untuk memantau hasil bisnis dan membuat keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Melanjutkan contoh di atas, setelah jumlah toko diidentifikasi sebagai pendorong bisnis utama, penting untuk melacak matriks tersebut, beserta ukuran setiap toko, jumlah tenaga penjualan, volume dan harga produk per toko, serta toko dan akhirnya pendapatan. Dengan melacak semua angka-angka ini akan memungkinkan untuk memantau seberapa efektif strategi penambahan toko baru dibandingkan dengan faktor pendorong lain seperti penambahan tenaga penjualan. Selanjutnya itu ada melaporkan penggerak bisnis. Bagi profesional manapun yang bekerja di bidang perencanaan dan analisis keuangan atau FP dan A, sebagian besar pekerjaannya adalah melaporkan pendorong bisnis utama dengan bagan, grafik, dan tabel. Setelah data dikumpulkan, tugas analisis keuangan adalah menyajikan dengan cara yang mudah dipahami. Metode yang populer adalah dengan membuat dashboard yang merangkum matriks utama dan membantu para eksekutif dan pengambilan keputusan utama memvisualisasikan apa yang terjadi dalam bisnis. Tangkapan layar di atas berasal dari kasus dashboard keuangan. Selanjutnya, aplikasi dalam pemodelan dan penilaian keuangan. Saat membangun model keuangan di Excel, proses dimulai dengan membangun bagian asumsi yang mencakup semua pendorong bisnis utama. Setelah semua masukan ini tersedia, perkiraan dapat dibuat dan model 3 pernyataan dasar dapat dibuat. Setelah model 3 pernyataan dihubungkan, model DCF arus kas yang didiskontokan dapat dibangun untuk menilai bisnis. Pemodelan tingkat lanjut seperti analisis sensitivitas, struktur pembiayaan, dan transaksi seperti merger dan akuisisi. Sumber daya tambahan. Dalam sumber daya tambahan itu ada keunggulan kompetitif, strategi perusahaan, dan bagaimana 3 laporan keuangan tertaut, panduan pemodelan keuangan gratis, dan melihat semua sumber pemodelan keuangan. Adapun program FMPA sertifikat analis di bawah berbentuk seperti lingkaran yang berisikan tentang persenan. Nah, apa itu proses bisnis? Pengertian proses bisnis adalah serangkaian tugas atau aktivitas bisnis yang dijalankan secara terstruktur, terorganisir, dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas ini
dilakukan tentu akan berkaitan dengan pembuatan atau pengembangan produk bisnis. Dalam serangkaian proses bisnis ini, sejumlah peran dan posisi memiliki tugas yang berbeda-beda. Namun, untuk mencapai tujuan bersama, tahapan proses bisnis juga akan terjadi secara berulang-ulang dan akan dioptimalkan seiring waktu sesuai dengan standar. Adapun contoh dari analisis bisnis yaitu latar belakang perusahaan, menganalisis ABC Retail. Latar belakang perusahaan ABC Retail adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pakaian dan aksesoris fashion. Perusahaan ini memiliki beberapa cabang di kota-kota besar dan juga menjalankan bisnis di e-commerce. Nah, adapun strategi analisis SWOT dari bisnis ini atau kekuatan dari bisnis ini, brand recognition. ABC Retail memiliki nama yang dikenal luas di pasar lokal dengan reputasi baik. Tutup pintu. Lokasi strategis, cabang-cabang berada di pusat kota dengan akses mudah. Lokasi platform e-commerce yang kuat, adanya toko online yang user friendly dan mobile friendly, serta kekuatan dari retail ini, produknya berkualitas dan menawarkan produk fashion berkualitas tinggi dengan desain eksklusif. Nah, adapun kelemahan yaitu biaya operasional tinggi, memiliki banyak cabang fisik yang memerlukan biaya sewa dan operasional tinggi. Ketergantungan pada musim, penjualan sangat bergantung pada tren musiman, serta manajemen stok. Terkadang mengalami overstock atau stock out untuk produk-produk tertentu. Peluangnya yaitu ekspansi pasar, memperluas pasar ke daerah yang belum terjangkau dan internasional. Kolaborasi dengan desainer lokal, mengadakan kolaborasi eksklusif dengan desainer fashion lokal. Peningkatan penggunaan digital marketing, mengoptimalkan strategi pemasaran digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya Grand Fashion, mengembangkan lini produk ramah lingkungan yang dapat menarik pelanggan yang peduli lingkungan. Serta ancaman atau threats, persaingan ketat, banyaknya persaingan di industri fashion baik lokal maupun internasional. Selanjutnya ada perubahan tren fashion yang berubah cepat dapat membuat produk tertentu cepat usang. Kondisi ekonomi, fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Serta pandemi, wabah seperti COVID-19 dapat mengganggu operasional dan mengurangi kunjungan ke toko fisik. Selanjutnya ada analisis pasar, segmentasi pasar. Konsumen ABC Retail terdiri dari remaja hingga dewasa muda dengan rentang usia 15-35 tahun yang mengikuti tren fashion. Target pasar menargetkan konsumen kelas menengah hingga atas yang memiliki daya beli cukup tinggi. Serta posisi pasar, menempatkan diri sebagai merek fashion yang trendy dan up to date dengan harga yang terjangkau. Analisis keuangan, pendapatan tahunan meningkat sebesar 10% dalam 2 tahun terakhir. Laba bersih perusahaan tumbuh konsisten namun menghadapi tekanan dari biaya operasional yang meningkat. Cash flow, arus kas positif namun perlu diperhatikan untuk pengelolaan hutang dan investasi masa depan. Adapun strategi bisnis,
Diversifikasi produk. Nah, menambahkan lini produk baru seperti aksesoris, fashion dan produk kecantikan, pengembangan teknologi, investasi dalam teknologi untuk meningkatkan pengalaman belanja online, termasuk augmented reality untuk fighting virtual. Pengurangan biaya juga dapat mempengaruhi analisis bisnis. Yang pertama, efisiensi operasional untuk mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas layanan. Peningkatan loyalitas pelanggan, program loyalitas yang lebih menarik dan personalisasi promosi untuk meningkatkan retensi pelanggan. Serta rekomendasi, ekspansi online, fokus pada peningkatan dan pemasaran e-commerce untuk mencapai pasar yang lebih luas. Kolaborasi dan inovasi, mengadakan lebih banyak kolaborasi dengan desainer dan influencer untuk menjaga daya tarik merek. Peningkatan layanan pelanggan, pelatihan staf untuk meningkatkan kualitas layanan di toko fisik dan online. Sustainability, mengembangkan produk dan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan untuk menarik pelanggan yang peduli lingkungan. Nah, ini adalah contoh sederhana dari analisis bisnis yang bisa dilakukan untuk sebuah perusahaan retail. Setiap analisis bisnis harus disesuaikan dengan kondisi dan data spesifik perusahaan yang dianalisis. Nah, adapun tujuan analisis bisnis, mengidentifikasi kebutuhan bisnis, memahami apa yang dibutuhkan oleh bisnis untuk mencapai tujuannya, menyediakan solusi, mengembangkan strategi dan solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah bisnis, serta mengoptimalkan proses, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, meningkatkan keuntungan, menghasilkan nilai tambah yang berdampak positif pada profitabilitas perusahaan. Adapun langkah-langkah dalam analisis bisnis, mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi atau dokumentasi. Nah, melalui wawancara yaitu mengadakan wawancara dengan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan dan masalah bisnis. Dengan melakukan observasi untuk mengamati proses bisnis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang alur kerja dan masalah yang ada. Dokumentasi, mengumpulkan dokumen yang relevan seperti laporan keuangan, prosedur operasi, standar, dan data historis. Adapun identifikasi solusi dari analisis bisnis ada 3, yaitu brainstorming, prototyping, studi kelayakan. Nah, brainstorming ini mengadakan sesi brainstorming dengan tim untuk menghasilkan ide-ide solusi. Prototyping, membuat prototype solusi untuk diuji dan dievaluasi. Serta studi kelayakan, melakukan studi kelayakan untuk menilai manfaat dan biaya dari solusi yang diusulkan. Nah, selanjutnya perencanaan implementasi melalui 3 tahap: roadmap, rencana proyek, dan manajemen perubahan. Roadmap, menyusun roadmap untuk implementasi solusi. Rencana proyek, mengembangkan rencana proyek yang mencakup jadwal, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Manajemen perubahan, merencanakan strategi untuk mengelola perubahan yang terjadi akibat implementasi solusi. Selanjutnya ada evaluasi dan monitoring. Ada 3 tahap: key performance indicators, monitoring, dan feedback.
Key Performance Indicators atau KPLS menentukan KPIs untuk mengukur keberhasilan solusi yang diimplementasikan. Selanjutnya ada monitoring, memantau kinerja solusi untuk membuat penyesuaian jika diperlukan, dan feedback, mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan untuk evaluasi lebih lanjut. Ada teknik dan alat dalam analisis bisnis, itu ada diagram alir, use case, business model canvas, dan balance scorecard. Diagram alir menggambarkan alur kerja dan proses bisnis. Use case menggambarkan interaksi antar penggunaan dan sistem. Business model canvas alat untuk memvisualisasikan model bisnis. Balance scorecard alat untuk mengukur kinerja bisnis dari berbagai perspektif. Nah, peran analisis bisnis ada 4: mediator, fasilitator, problem solver, dan advisor. Mediator menjadi penghubung antara pemangku kepentingan bisnis dan tim teknis. Fasilitator memfasilitasi diskusi dan pengambilan keputusan. Problem solver mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah bisnis. Serta advisor memberikan saran strategis kepada manajemen untuk perbaikan bisnis. Nah, di dalam analisis bisnis pasti memiliki studi kasus. Mempelajari kasus nyata dari analisis bisnis yang sukses dan gagal dapat memberikan wawasan yang berharga. Studi kasus ini seringkali mencakup latar belakang perusahaan, masalah yang dihadapi, pendekatan analisis bisnis yang digunakan, solusi yang diimplementasikan, dan hasil yang dicapai. Analisis bisnis adalah keterampilan yang kritis dalam dunia bisnis modern, membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan strategis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.